Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudianto, tetap di bawah kaki Gunung Ciremai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana cara memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk kepentingan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Izinkan saya berbagi layar. Saya akan menyampaikan bagaimana cara memanfaatkan. Yang pertama, kita masuk ke salah satu browser dan kita cari Merdeka Mengajar. Ini sama saja seperti hanya kita menggunakan handphone, ya. Ke Merdeka Mengajar, kita klik Merdeka Mengajarnya, maka akan kita terhubung seperti ini, ya, akan terhubung seperti ini. Pastikan kita masuk. Apabila ingin masuk, maka klik saja salah satu menu yang di sini, katakan klik di asesmen murid. Nah, karena saya sudah menautkan akun belajar ID ke platform Merdeka Mengajar, maka tampilannya akan otomatis seperti ini, gitu ya. Kalau umpamanya belum menautkan, nanti akan diajak atau dituntun untuk menautkan akun belajar ID-nya. Masukkan akun belajar ID, maka otomatis akan tertaut seperti ini. Gitu. Tampilannya sama dengan yang ada di handphone Bapak Ibu, seperti ini. Kita bisa mulai. Bapak Ibu yang saya hormati, platform Merdeka Mengajar ini adalah salah satu platform yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, untuk mendampingi Bapak Ibu dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Pada platform ini ada 3 kegiatan yang akan dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah guru belajar, guru mengajar, dan guru berkarya. Begitu, ya. Makanya ada pepatah mengatakan, guru jangan dulu masuk kelas deh. Guru jangan berani-berani masuk kelas untuk mengajar kalau guru itu belum belajar. Apalagi sekarang perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka ini perubahannya signifikan. Jadi yakin kalau umpamanya guru tidak belajar dulu, dia akan mengalami kesulitan saat dia harus melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam rangka kegiatan belajar. Paling tidak ada 3 kegiatan yang harus dilakukan oleh guru saat guru itu belajar. Yang pertama adalah membaca kedua hal ini. Tentang kurikulum ini dibaca dulu. Yang pertama adalah prinsip dasarnya. Di sini nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan prinsip-prinsip pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian setelah selesai ini dibaca, baca bagaimana kurikulum Merdeka ini diterapkan di kelas atau di sekolah. Setelah Bapak Ibu selesai membaca kedua hal ini, Bapak Ibu lanjutkan dengan menonton video inspiratif. Jadi kalau selama Bapak Ibu nonton filmnya ke bioskop atau di HP, ya di YouTube dan sebagainya, ya drakor begitu. Yuk kita sejenak beralih nontonnya ke video inspiratif ini. Ada banyak video Bapak Ibu yang akan bisa Bapak Ibu tonton, ya, sehingga nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Saya tidak akan klik Bapak Ibu, atau kalaupun diklik akan didapatkan video seperti ini. Ada panduan platform Merdeka Mengajar, ada 12 video, ada kurikulum Merdeka 7 video, ada webinar pelatihan Menteri Merdeka Belajar ada 4 video, ada webinar pelatihan Menteri Kurikulum Merdeka ada 9 video, memahami murid atau profil pelajar Pancasila ada 7 video, ada model kompetensi guru ada 6 video, ada memahami murid pendidikan masa pandemi COVID-19 ada 4 video, ada pendidikan inklusif 3 video, pendidikan inklusif di daerah ada 4 video, kemudian ada proyek peningkatan literasi ada 10 video, ada strategi pembelajaran jarak jauh 1 video, kemudian ada pelibatan orang tua ada 5 video, pembelajaran matematika SD ada 1 video, model pembelajaran IPA
SMP 4 video, dan seterusnya banyak sekali Bapak Ibu video ke bawahnya terus ya. Kalau sudah nonton video semuanya, ya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan pengetahuan yang begitu banyak. Kemudian berikutnya masih dalam rangka belajar Bapak Ibu. Masih dalam rangka belajar. Bentar, ini agak lama. Masih dalam rangka belajar, Bapak Ibu setelah nonton video, maka Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan mandiri. Dalam kegiatan pelatihan mandiri ini, Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini, ada topik, ada aksi nyata, dan ada webinar. Nah, Bapak Ibu dianjurkan untuk nonton webinar. Ini ada jadwalnya di sini Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa ikuti webinar tersebut. Kalau kita klik, maka ada jadwal contoh ini tanggal 19 Agustus. Sekarang tanggal 4 Agustus, Bapak Ibu. Ini tanggal 19 Agustus nanti akan ada webinar belajar kurikulum merdeka praktik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini 19 Agustus 2022 pelaksanaannya, waktunya pukul 18.30 sampai dengan 20.00. Ini Bapak Ibu bisa ikuti. Ini setiap saat nantinya Bapak Ibu akan ada webinar yang baru. Kemudian kita lanjut ke pelatihan mandiri. Ini Bapak Ibu, ini adalah pengganti dari BIMTEK dan pendampingan. Ketika dulu kita melaksanakan kurikulum 2013 di awal-awal, maka semua guru kelas 7, kelas 8, kelas 9 mengikuti BIMTEK, kemudian setelah mengikuti BIMTEK lalu didampingi. Nah, sekarang tidak ada kegiatan yang dilakukan secara langsung, tatap muka, tapi kegiatannya dilakukan melalui pelatihan mandiri. Yaitu ada pelatihan mandiri yang 8 topik untuk satu jenjang, ya, mulai dari Merdeka Belajar, kemudian kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, perencanaan pembelajaran untuk SMA SMK paket C, perencanaan pembelajaran SMP paket B, perencanaan pembelajaran SD paket A, perencanaan pembelajaran PAUD, dan seterusnya. Ini ada untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Begitu ya Bapak Ibu. Satu jenjang rata-rata 8 topik. Dan setiap topik ini nantinya kalau Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Apa saja yang harus dilakukan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan pelatihan mandiri ini? Yang pertama kita kerjakan adalah Merdeka Belajar. Pada Merdeka Belajar ini Bapak Ibu ada 5 jam dengan 5 modul. Jadi satu topik ini ada 5 modul. Kita buka Bapak Ibu, ya, kita buka. Ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5. Nah, setelah modul 5 selesai adalah ada aksi nyata. Nah, aksi nyata ini, kolom aksi nyata ini akan bisa dikerjakan kalau semua modul 1 sampai 5 sudah dikerjakan. Nah, setelah menyelesaikan aksi nyata, baru kemudian bisa mengunduh sertifikat. Begitu. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya, kalau saya sudah ada kerjakan post-test, kenapa? Karena saya sudah mengerjakan modul 1 yang terdiri dari 3 materi, Bapak Ibu. Nah, ini ada 3 materi nih, 3 materi, materi 1, materi 2, materi 3. Saya sudah centang hijau. Kenapa centang hijau? Karena saya sudah mengerjakan materi-materi ini. Nah, ini masih centang abu. Kenapa? Karena saya belum melakukan post-test begitu. Jadi Bapak Ibu harus melakukan kegiatan ini setiap materinya, ya. Pertama, mengenai diri menonton aktivitasnya atau membaca, ya. Kebanyakan menonton video, yang kemudian adalah melakukan latihan pemahaman. Kita buka, nonton videonya, kita tonton, kita putar videonya, ini hanya sebentar kok, hanya 5 menit 13 detik Bapak Ibu. Ini contoh videonya Bapak Ibu ya. Nah ini anggap saja sudah Bapak Ibu ya videonya sampai selesai, maka nanti Bapak Ibu pastikan di sini sudah centang hijau. Setelah menyelesaikan ini, Bapak Ibu silakan lakukan latihan pemahaman. Ada pertanyaan, ya. Saat ini 1 pertanyaan saja. Kemudian silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Umpamanya kita jawab C, jawab, oh ternyata jawabannya benar. Nanti kalau Bapak Ibu menjawabnya salah, Bapak Ibu akan dikasih tahu nih, ya, kalau jawabannya salah. Lanjut, kemudian kembali ke materi.
Setelah selesai ini, maka Bapak Ibu harus melakukan cerita reflektifnya diisi. Klik di sini, maka ada perintah. Peran apa yang paling dominan Anda lakukan kepada murid-murid Anda? Silahkan Bapak Ibu berceritalah di sini. Peran apa ya? Peran sebagai apa? Silahkan Bapak Ibu lengkapi ceritanya, kemudian simpan. Ya, maka ini sudah tersimpan. Lanjutkan kemudian ke materi kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah itu kerjakan post-test, kemudian kembali lagi ini diklik, maka lanjut ke modul yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kebetulan ini saya sampai modul kelima sudah saya kerjakan, tinggal post-testnya yang belum. Ibu ya, untuk post-test, contoh ini tinggal klik saja post-testnya di sini Bapak Ibu. Ini contoh post-test ya. Klik post-testnya, kerjakan post-test, tapi karena saya tidak mungkin mengerjakan saat ini, nanti saya kerjakan pada waktu yang akan datang. Begitu Bapak Ibu ya. Atau kalau umpamanya Bapak Ibu ingin melihat pelatihan yang lain, coba saya lihat ini ada 8 modul. Modul yang pertama, ini ada 2 materi. Coba saya klik, ini masih centang biru Bapak Ibu ya. Saya klik, ini ada videonya kita tonton sampai selesai. Bapak Ibu ini masih centangnya centang abu maksud saya. Masih centang abu. Ini pastikan tonton videonya sampai selesai. Kemudian ini dikerjakan. Pastikan Bapak Ibu ini mengerjakan ini benar ya. Jadi sebab kalau salah bisa jadi nanti sertifikatnya tidak keluar. Kemudian cerita reflektifnya ditulis dengan benar. Lalu kerjakan yang berikutnya. Ini pastikan sampai centang hijau, Bapak Ibu. Ini masih centang abu karena saya belum mengerjakannya. Begitu. Ini tentang apa namanya? Bagaimana kita melaksanakan pelatihan mandiri. Sampai kemudian ke aksi nyata, Bapak Ibu ya. Lalu sertifikatnya bisa kita unduh kalau memenuhi syarat. Begitu. Maksudnya menurut satu jawaban kita benar, post-testnya itu benar, aksi nyatanya dikerjakan dengan benar. Begitu Bapak Ibu untuk pelatihan mandiri. Setelah selesai kita kegiatan belajar, membaca tentang kurikulum, nonton video, kemudian pelatihan mandiri, inilah saatnya kita mengajar. Nah, kegiatan mengajar ini ada pada 2 kegiatan ini. Yang pertama perangkat ajar, ini adalah perangkat yang dibutuhkan oleh guru. Ya, ada 3 ada 2 kegiatan, yaitu untuk perangkat untuk intrakurikuler dan perangkat untuk kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Untuk yang intrakurikuler ini terdiri 3 komponen Bapak Ibu ya. Setiap mata pelajarannya terdiri dari 3 komponen, yaitu ada buku guru, buku siswa, dan modul ajar atau RPP. Sementara untuk modul P5 ini ada sesuai dengan jenjangnya, masing-masing tema yang disediakannya. Kalau SMP ada 7 tema. Coba kita buka Bapak Ibu, pastikan begini Bapak Ibu. Yang pertama adalah pilih mata pelajarannya. Di sini pilih mata pelajarannya yang Bapak Ibu ampu. Di sini banyak sekali pilihannya Bapak Ibu. Ini ada agama Buddha, agama Islam, kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Kalau umpamanya kita geser terus ke atas, ini mata pelajaran pada intrakurikuler, dan ini ada modul proyeknya. Karena saya tadi mengambil jenjangnya fasenya fase D, maka ini akan yang muncul adalah khusus untuk fase D. Fase D itu SMP begitu. Tapi kalau umpamanya kita ambil fasenya adalah fase A, katakan fase A, ini berarti SD ya, SD kelas 1, kelas 2, maka yang muncul adalah mata pelajarannya seperti ini, bahasa Indonesia dan sebagainya. Kemudian proyeknya, coba kita lihat proyeknya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Suatu kali perusahaan
kearifan lokal dan sebagainya, begitu ya. Jadi ini boleh memilih. Contoh saya akan kembali sesuai dengan jenjang saya. Saya kebetulan pengawas SMP, saya ambil fase D, terapkan mata pelajarannya Bahasa Indonesia sesuai dengan jenjang yang latar belakangnya adalah guru Bahasa Indonesia, terapkan. Kemudian akan muncul ada modul ajar, ya, ada modul ajar nih untuk fiksi dan fiksi, surat dinas, gitu ya. Pastikan yang kelas 7 Bapak Ibu ya, sebab ada juga untuk kelas 9. Ada ini modul ajarnya bisa di-download juga Bapak Ibu ya. Ada modul ajar, ada buku murid ya. Ada buku murid ini Bapak Ibu, ada buku murid ini per babak buku muridnya, ada juga buku guru. Silahkan Bapak Ibu buka dan bisa diunduh atau di-download ya. Begitu. Saya tidak akan buka. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah asesmen murid. Nah, asesmen murid ini lebih utama digunakan oleh guru BK. Ini digunakan untuk asesmen diagnostik kognitif yang berhubungan dengan literasi dan numerasi, begitu. Kalau kita klik, fasenya kita pilih, katakan fase D. Nah, seperti itu. Mungkin untuk hal ini nanti akan saya bahas secara khusus Bapak Ibu, karena ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Nanti akan saya bahas khusus tentang asesmen murid dan bukti karya serta komunitas. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.